siapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Kami rindu firman Tuhan, sebab firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu menuntun setiap kami jalan kehidupan ini hari lepas hari dengan kekuatan Roh-Mu ya Tuhan. Kami mau berserah. Kami bersyukur karena Engkau Yesus telah mengalahkan dunia, memberi kemenangan atas setiap kami anak-anak Tuhan. Dalam setiap pergumulan kami mau berserah. Kami mau mengangkat tangan kami dan kami mau memandang wajah Tuhan.
sumber dari segalanya dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, kuatkan dan teguhkan kami oleh kuasa Roh dan firman Tuhan. Sebab hanya Engkau Tuhan, di saat dunia, di saat orang-orang di sekitar kami tidak sanggup menolong kami, kami percaya hanya Engkau pribadi yang sanggup menolong kami. Apapun pergumulan kami mau bawa, kami tahan di kaki-Mu Tuhan. Sebab Kau yang menyelesaikan segala sesuatu yang Bapa berikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatan, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, sebab Kau kuatku ya Tuhan. Engkaulah Tuhanku, Kau yang selalu menopang kami, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru
Pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama, menaikkan pujian dan penyembahan, dan kami tahu satu perkara, Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami yang datang dengan berbagai macam masalah dan persoalan, mari Tuhan Engkau angkat daripada kami. Engkau gantikan dengan sukacita dan damai sejahtera mengalir dan melimpah-limpah dalam setiap kami, Bapa. Terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, Kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, Kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa di dalam kami semua. Pagi hari ini kami mau belajar firman-Mu. Buka singkapkan segala perkara bagi kami, buat kami mengerti, buat kami memahami akan kebenaran firman, dan kami mengerjakannya dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari, Tuhan. Karena kami tahu satu perkara, bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala bentuk intervensi kuasa kegelapan dari pihak manapun juga, kami ikat, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan kuasanya dalam nama Yesus. Kami tolak, kami tenting ke dunia kekelaman tertaruh jurang maut hingga hari penghakiman Bapa tiba. Bersihkan tempat ini dan juga bersihkan wilayah ini, Tuhan. Kami serahkan semua di dalam tangan kasih, dan jadikan hamba juru bicara lancar di pagi hari ini untuk mengkomunikasikan kebenaran firman. Hamba berdiri di tempat ini, Tuhan. Mari Tuhan Engkau yang berbicara bagi kami semua, baik kami yang ada di tempat ini maupun kami yang ada di rumah. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih, dan kami percaya kuasa-Mu bekerja dengan hebat dan dahsyat dan luar biasa. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam. Silakan duduk kembali. Kita akan melihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 16 ayat yang ke-23. Ya, saya akan bacakan Yohanes 16 ayat yang ke-23. Ya. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sekali lagi, dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati, dan melakukannya dalam ketekunan hari lepas hari. Amin, saudara. Haleluya. Kita akan lihat bagian ini. Di situ dikatakan bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikan kepadamu dalam namaku. Jadi ini bicara tentang doa. Nah, kalau kita lihat lagi di ayat sesudah daripada ayat 23, yaitu ayat 24, itu berkata begini, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Nah, firman Allah berkata bahwa sampai sekarang kita belum meminta sesuatu kepada Tuhan.
rugi siapa? Ya, yang rugi adalah kita. Padahal firman Tuhan berkata, minta. Ya, di situ dikatakan bahwa mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitaku. Nah, kalau kita kembali lagi pada ayat 23 dikatakan segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikan kepada Tuhan, akan memberikan kepada kita segala sesuatu yang kita minta. Sampai hari ini firman Tuhan berkata bahwa kita belum meminta sesuatu kepada Tuhan. Yang kita minta adalah segala sesuatu yang untuk kita habiskan. Tuhan, saya minta Engkau memberkati saya supaya saya kaya dan segala macam untuk kita habiskan. Tetapi sesuatu yang paling penting kita belum meminta kepada Tuhan. Tuhan pakai saya dengan luar biasa. Tuhan pakai saya dengan ajaib, ya, dengan kemampuan. Tuhan mampukan saya dalam segala sesuatu, dalam segala hal. Tuhan mampukan saya dalam melewati berbagai macam tantangan, berbagai macam godaan. Tuhan mampukan, maka Tuhan akan mampukan kita. Nah, di sini dikatakan bahwa apa? Kita belajar satu hal untuk pada pagi hari ini, bahwa Tuhan berkata kepada kita bahwa apa di situ? Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu. Itu coba kita lihat dulu dalam Matius 7 ayat 7. Di situ dikatakan bahwa mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Minta. Setelah kita minta, berarti ada hal apa yang harus kita kerjakan? Harus ada kata cari, kerjakan, lakukan bagian kita, dan biarkan Tuhan melakukan bagian kita. Apa yang harus kita kerjakan, kita kerjakan. Tuhan berkati pekerjaan saya, Tuhan berkati usaha saya. Kita kerjakan dengan sungguh-sungguh usaha kita, kita kerjakan dengan sungguh-sungguh bisnis kita, maka kita akan melihat hasil yang luar biasa, hasil yang tidak pernah kita duga, dan itu yang akan terjadi. Karena dikatakan di sini, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Tuhan akan memberikan kepada kita karena Dia Tuhan, ya dan Dia tidak akan pernah berdusta. Dia tidak akan pernah berbohong kepada kita. Amin. Dia tidak akan pernah berbohong kepada kita. Ketika kita minta dengan sungguh-sungguh, dan apa yang harus kita terima, pasti kita terima. Kalau kita minta dengan penuh kerendahan hati, Tuhan akan melakukannya buat kita. Kalau kita minta ada kerendahan hati, lawan katanya ada kesombongan. Ya, kalau kita minta untuk menghabiskan, Tuhan, saya butuh itu, saya butuh itu. Nah, ini daftar list kita mulai kita bacakan, kasih tahu Tuhan, ingatkan Tuhan. Itu tidak akan pernah terjadi. Tetapi kalau kita membutuhkan sesuatu dengan kerendahan hati, kita datang sama Tuhan, saya percaya itu pasti terjadi. Amin. Amin. Nah, Tuhan mau kita minta dengan penuh kerendahan hati. Ya. Di situ dikatakan apa? Carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Bagaimana kita merayu Tuhan, bagaimana kita meminta kepada Tuhan. Karena seorang anak kalau mau dapat sesuatu, pasti dia merayu bapak maknya. Ya,
Pasti dia dengan berbagai macam cara dia merayu bapaknya atau maknya supaya apa? Dibelikan sesuatu yang dia butuhkan. Ya, begitupun dengan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana cara kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati? Kalau kita datang marah-marah sama bapak mak kita, apa akan diberikan? Datang dengan nangis-nangis minta, mak bapaknya nggak mungkin berikan. Benar Bapak Ibu? Itu pasti terjadi. Tetapi kalau kita datang dengan emosi, dengan segala macam ini, kalau datang marah sama bapak dan mak kita, itu tidak akan mungkin terjadi. Tapi kalau kita datang dengan kerendahan hati, dengan omongan yang baik, pasti bapak mak kita akan memberikan apa yang kita inginkan. Itu pun yang akan terjadi dengan Tuhan, dengan Bapa di surga. Ketika kita meminta sesuatu, datang dengan penuh kerendahan hati, bukan dengan kesombongan, bukan dengan hati yang keras, bukan dengan hati yang penuh dengan segala macam dendam, tetapi Tuhan mau supaya kita datang kepada Tuhan dengan hati yang lembut, dengan kerendahan hati, supaya apa? Tuhan sendiri, kita menyentuh hati Tuhan, kita datang mengetuk pintu hati Tuhan, sehingga Tuhan membukakan pintu, Tuhan membukakan segala sesuatu, berkat dan apa yang sudah Tuhan siapkan itu, Dia akan memberikannya kepada kita. Ya, kalau kita ketuk gedor, bukan sekedar gedor, kita tendang-tendang pintunya, apakah akan dibuka? Bapak akan buka? Tidak pernah akan dibuka. Paling kalau dia buka pun dia bawa marah. Ya pasti. Kenapa? Yang dipikirkan dia, ini bukan anak saya. Yang dipikirkan dia adalah yang datang adalah pencuri atau perampok. Kita bukan pencuri atau perampok datang mencuri kepada Bapak, tetapi kita datang sebagai anak. Ya, sebagai seorang anak kita datang kepada Bapak, kita meminta sesuatu kepada Dia. Pasti Dia akan membukakan pintu buat kita masuk, duduk bersama Dia dan menikmati segala yang terbaik yang sudah Bapak siapkan buat kita. Amin. Nah, itu yang harus terjadi dalam setiap kehidupan doa kita. Nah, perhatikan di situ dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Jadi, mari kita mempraktekkan ini dalam setiap kehidupan kita, hari demi hari. Kalau kita melakukannya, ada sesuatu yang kita butuhkan dari Tuhan. Kita minta kesabaran, kita minta hikmat Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan kepada kita. Karena apa? Itu yang kita butuhkan dalam hidup kita. Kalau kita minta kekayaan, Tuhan saya mau kaya, itu nggak mungkin terjadi. Ya, kalau kita tidak bekerja keras, ya. Kalau kita di sini kita tidak mencari, maka kamu akan menemukan. Nah, ada satu usaha yang harus kita kerjakan. Ada satu kegiatan yang harus kita kerjakan. Sudah kita berdoa, kita sudah minta sama Tuhan, mari kita kerjakan. Lewat usaha, lewat bisnis yang kita jalankan hari-hari ini, lewat pekerjaan kita, maka Tuhan sendiri yang akan memberikannya kepada kita. Apa yang kita inginkan pasti akan terjadi. Ya, jadi jangan meminta sesuatu yang akan kita habiskan, tetapi mintalah sesuatu yang benar-benar kita butuhkan dalam hidup, sehingga langkah demi langkah, hari demi hari, Tuhan sendiri yang akan memelihara kita. Firman Tuhan berkata, burung di udara Tuhan pelihara, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita lebih daripada burung di udara. Ya,
kita lebih berharga. Nah, itu yang terjadi. Kalau kita sebagai orang yang paling berharga di mata Tuhan, berarti apa? Kita menghargai Dia, kita menghormati Tuhan, melangkah bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, dan kita akan lihat segala hal yang terbaik yang Tuhan janjikan itu pasti akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kita lihat lagi. Coba kita lihat dalam 1 Yohanes 5, mulai dari ayat 14, 1 Yohanes 5. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi kita meminta kepada Tuhan itu menurut kehendak Tuhan, bukan menurut kehendak kita. Berarti bagaimana kita tahu apa yang kita minta itu menurut kehendak Tuhan? Berarti ada sesuatu yang harus kita pelajari. Kita buka Alkitab, kita lihat dan kita cari tahu apa yang Tuhan kehendaki dari hidup saya. Apa yang Tuhan kehendaki dari hidup saya. Ini yang harus kita cari tahu sendiri. Supaya apa? Apa yang kita minta itu akan digenapi. Di sini dikatakan, dan inilah keberanian percaya. Punya satu keberanian percaya dengan iman kita datang kepada Tuhan, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jika kita minta sesuatu kepadanya menurut kehendak Tuhan, bukan menurut kehendak kita. Kalau menurut kehendak manusia, saya minta hari ini juga harus terjadi. Itu nggak mungkin terjadi. Ada proses Tuhan dalam hidup kita. Ada proses Tuhan dalam hidup kita. Segala sesuatu yang kita kerjakan, kita gumuli. Hari ini tidak terjadi, besok tidak terjadi, terus kita doakan. Sebulan tidak terjadi, terus kita doakan. Setahun tidak terjadi, terus kita doakan. Jangan kendorkan doa, jangan kendorkan permintaan, tetapi terus kita doakan. Supaya apa? Sampai titik mana Tuhan melihat dengan kerendahan hati kita. Kita datang sama Tuhan, kita berdoa minta Tuhan, dan Tuhan mengabulkan setiap doa kita. Iya. Di situ saya lanjutkan. Jadi jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Kalau sudah kita mengerti, di situ dikatakan, dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Jadi kalau sudah kita minta, kita harus iman, kita harus percaya bahwa yang kita minta sudah kita terima, seolah-olah sudah kita terima, dan itu bertindak dengan iman. Harus bertindak dengan iman. Apa yang telah kita minta, terima kasih, aku telah terima dalam nama Yesus, dan biarkan Tuhan bekerja bagiannya, dan Dia akan menggenapi apa yang sudah kita minta. Dan di sini dikatakan, dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh. Perhatikan, kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Ayat 16. Kalau ada seorang melihat saudaranya yang berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia
akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Jadi ada dosa yang mendatangkan maut dan ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kalau dosa yang tidak mendatangkan maut, kita harus berdoa dan menyelesaikannya di hadapan Tuhan. Tetapi dosa yang mendatangkan maut, ini di situ dikatakan bahwa ia harus, di situ dikatakan bahwa apa? Tentang ini, coba perhatikan, ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Jadi segala sesuatu kita serahkan sama Tuhan, kembali kepada Tuhan, dan biarkan Tuhan yang menyelesaikan bagi kita. Amin. Haleluya. Oke, kita kembali kepada ayat 15 tadi. Ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak Tuhan. Jadi kita berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan harus menurut kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Amin. Kita akan lihat satu lagi dalam 1 Yohanes 2 ayat 1. Perhatikan di situ, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Jadi ketika kita berdoa dalam nama Yesus, di situ kita meminta sesuatu dalam nama Yesus, dia sebagai pengantara. Karena apa? Dia sendiri yang telah membuka jalan. Dia telah mati bagi kita. Dia telah mengorbankan dirinya. Darahnya tercurah bagi kita semua. Supaya apa? Membuka jalan kita langsung datang kepada Bapa. Iya, kalau kita perhatikan dalam tulisan ini, dalam ayat Yohanes 16 ayat 23, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa, kita meminta kepada Bapa. Terus di situ dikatakan akan diberikannya kepadamu dalam nama Yesus. Berarti apa? Tuhan Yesus sebagai pengantar. Tuhan Yesus sebagai perantara harus menyebut namanya. Karena apa? Tuhan menghormati pengorbanan yang dia kerjakan, telah membuka jalan buat kita. Hubungan kita yang lama terputus, ya, berabad-abad lamanya terputus, sehingga itu dibukakan kembali, sehingga ketika kita minta hanya dalam nama Yesus, dan itu akan terjadi, dan Tuhan akan mengabulkan doa kita lewat apa? Pengantara kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Jadi kalau kita perhatikan baik-baik di sini, bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa, apapun yang kita minta kepada Bapa, dan akan diberikannya kepadamu. Tuhan akan memberikan itu kepada kita dalam nama Yesus. Berarti apa? Terakhir dari doa kita dalam nama Yesus. Nah, ini hal yang perlu kita pelajari, kita perhatikan baik-baik dalam doa setiap hari kita di rumah. Mari kita punya seorang pengantara yang luar biasa, yang telah berkorban buat kita. Kalau zaman dulu pengantara kita adalah imam dalam bait Allah. Kita harus membawa segala sesuatu untuk mengorbankan, berikan kepada imam untuk disembelih, baik itu lembu, sapi dan segala macam
kambing, domba, dan kita datang bawa itu, membawa persembahan. Dan imam yang harus menyembelihnya supaya apa? Darahnya yang dipakai untuk pengampunan dosa kita. Nah, itu satu gambaran. Ketika Tuhan Yesus sudah datang, itu tidak perlu dikerjakan lagi. Karena Tuhan Yesus sebagai apa? Pengantara kita. Hubungan antara kita dengan Bapa sudah dibukakan. Itu yang terjadi. Jadi Tuhan mau sekarang kita punya kebebasan untuk datang sama Tuhan, untuk berdoa dengan Tuhan. Tidak ada yang menghambat, tidak ada yang menghalangi lagi. Karena apa? Tuhan Yesus sendiri telah membuka jalan. Hubungan kita dengan Bapa semakin hari semakin luar biasa. Dan Tuhan mau supaya apa? Kita terus berhubungan. Nah, ketika kita mulai tidak berhubungan dengan Bapa, itu akan terputus. Perlahan-lahan akan terputus. Dan ini akan membuat kita mengalami kerugian besar. Kita tidak sadar, tetapi itu akan terjadi. Kenapa? Kita mulai sepelekan dengan Tuhan, itu akan terjadi. Lambat laun, hari demi hari, mungkin hari ini tidak, besok tidak, dan seterusnya. Mulai kita dipengaruhi dengan segala hal yang kesenangan kita dan segala macam. Dan oleh sebab itu pagi hari ini, supaya kita belajar satu hal, semakin hari Tuhan mau kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengikatkan diri kita kepada Tuhan, semakin kita akrab dengan Tuhan. Segala sesuatu yang kita alami, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, mari kita bawa ke dalam tangan Tuhan. Ceritakan kepada Tuhan apa yang terjadi dengan hidup kita. Maka Tuhan sendiri yang akan meluputkan kita. Tuhan sendiri akan menyelesaikan buat kita. Amin. Haleluya. Satu ayat lagi. Nah, perhatikan dalam Yohanes 15 ayat 15 itu berkata begini. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Perhatikan di sini, kita bukan hamba, tapi kita sebagai anak. Kita adalah sahabat Tuhan. Ya, kita adalah anak. Kalau kita adalah anak, kita tahu apa yang direncanakan Bapa kita kepada kita. Kita tahu apa yang harus, yang Bapa tahu, pasti Dia akan memberitahukan kepada kita. Karena apa? Kita anak, bukan kita hamba. Nah, di sini dikatakan firman Tuhan berkata bahwa apa? Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuhan. Ya, hamba tidak tahu apa yang majikannya perbuat. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Jadi Tuhan Yesus sudah memberitahukan itu semua kepada kita. Lewat apa? Lewat firman-Nya. Dia sudah memberitahukan kepada kita lewat firman-Nya. Apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita buat, apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini, hari demi hari. Dia sudah mengerjakannya kepada kita. Tinggal bagaimana kita menaati, menuruti. Tergantung kembali keputusan ada dalam tangan kita. Kita mau melakukan atau tidak, itu kembali kepada kita. Oleh sebab itu, pada pagi hari keputusan ada di tangan kita.
kita mau berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, atau kita mau berdoa sesuai dengan keinginan kita. Keputusan ada dalam tangan kita. Tuhan bilang mari kita perbaiki hidup kita, mari perbaiki doa kita. Apa yang kita minta harus sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan dengan kehendak kita. Di situ dikatakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Berarti apa? Segala sesuatu yang Tuhan Yesus dengar dari Bapa, Dia sudah memberitahukan lewat apa? Lewat firman-Nya kepada kita, supaya apa? Kita tinggal mengerjakan, melakukan dalam setiap kehidupan hari demi hari. Nah, oleh sebab itu kembali kepada firman Tuhan. Ya, kita kembali kepada firman Tuhan, kita pelajari hari demi hari, kita tingkatkan terus sehingga pertumbuhan iman kita dari hari ke hari semakin hari semakin kuat. Tuhan mau kita semakin kuat di dalam Tuhan, sehingga karena hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar, hari-hari yang sulit. Ya, kalau kita lihat dolar hari ini harganya sudah luar biasa. Kemarin sempat turun sedikit, dia naik lagi. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, kondisi tidak menentu, hari-hari ini tidak menentu. Bagaimana kita mau bersandar? Kepada siapa kita harus bersandar? Hanya kepada Tuhan kita bersandar. Kita menjadi kuat dalam menghadapi segala situasi yang sukar, yang sulit. Mau sesulit apapun, Tuhan pasti tolong kita. Kalau kita sudah melihat melewati kemarin COVID yang begitu berat, Tuhan telah menolong kita semua. Sampai pada hari ini kita ada bersama-sama, masih memuji dan menyembah Tuhan. Itu satu anugerah Tuhan yang luar biasa. Kita bersyukur bahwa Tuhan masih memimpin dan menuntun kita sampai pada hari ini. Nah, oleh sebab itu tetap berdoa harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan dengan kehendak kita. Haleluya. Mari. Ya, coba kita lihat dalam satu ayat lagi, dalam 1 Timotius 2 ayat 5. Di situ berkata bahwa karena Allah itu esa, dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Dia sendiri, Yesus Kristus sebagai pengantara antara Allah dan manusia. Dia memperbaiki hubungan yang begitu putus sekian lama, sehingga antara Allah dan manusia kembali dipulihkan. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan, berdoa harus di dalam nama Yesus, dan Tuhan akan mengabulkan setiap doa kita, setiap permohonan kita. Haleluya. Mari kita Alkitab kita. Kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Tuhan rindu. Datang kita bawa doa kita, bawa setiap persoalan, bawa setiap masalah kita kepada Tuhan. Kita serahkan kepada Tuhan dan biarkan Dia yang bekerja. Dia sendiri yang akan memimpin hidup kita. Dia sendiri yang akan menuntun hidup kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Engkau Allah kami yang hebat, Engkau Allah kami yang dahsyat, Engkau Allah kami yang luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Terima kasih
setiap permintaan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Hari ini kita belajar sesuatu tentang doa. Bagaimana kita datang kepada Tuhan supaya berdoa sehingga doa-doa kita dijawab. Terima kasih Bapa. Mari Tuhan Engkau memberkati kami semua. Urapi kami semua. Nyatakan kuasa dan pemulihan. Mari Bapak Ibu, saya berikan waktu beberapa saat untuk kita ambil waktu dan kita doakan. Ada hal-hal yang perlu kita selesaikan di hadapan Tuhan. Mari kita bereskan di hadapan Tuhan. Kita selesaikan di hadapan Tuhan. Jangan biarkan itu mengganjal dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Ini kami Bapa. Ambil hal. Nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu dalam setiap kami Bapa. Nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu dalam kami semua. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat. Roh Kudus bekerjalah dengan dahsyat. Roh Kudus bekerjalah dengan luar biasa dalam kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Engkau mendengar setiap seruan kami. Engkau mendengar setiap isi hati kami. Engkau angkat setiap masalah. Engkau angkat setiap persoalan. Engkau gantikan dengan damai sejahtera. Engkau gantikan dengan sukacita Allah yang mengalir melimpah-limpah dalam setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat. Kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat. Kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa dalam kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Glory bagi-Mu. Haleluya. 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 Mari kita bersyukur sama Tuhan. Oh ajaib, dahsyat dan luar biasa. Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang luar biasa, Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah. Haleluya, glory bagi-Mu. Haleluya. Haleluya.
berkuasa di dalam kami, memimpin kami dalam segala kebenaran, dan biarkanlah kebenaran itu menjadi rema dan remata bagi kami semua. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dan terpuji-pujilah Engkau. Berkati kami semua, baik kami yang ada di tempat ini, kami yang ada di rumah, atau kami yang ada dimanapun kami berada. Tuhan, Engkau memberkati kami, Engkau melawat kami, Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, Kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, Kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa dalam kami semua. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa untuk setiap persembahan kita. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Kami mengangkat setiap persembahan yang sudah kami siapkan dari tempat kami masing-masing. Mari Bapa, Engkau memberkati setiap persembahan kami. Biarlah boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau memberkati kembali apa saja yang kami kerjakan. Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya kata amin. Haleluya. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua di dalam tangan kasih-Mu. Engkau telah pimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada saat ini. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, itu nama Yesus Kristus Tuhan. Bahkan kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini, Engkau memberkati kami dengan luar biasa. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan. Kemanapun kami melangkah pergi, dimanapun kami berada, Tuhan selalu beserta dengan kami, memimpin dan menuntun kami dan memberkati kami semua. Dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat saudara-saudara yang tidak bisa hadir dalam ibadah ini, mungkin karena berbagai macam hal, sakit atau apapun juga. Kalau ada yang sakit di antara mereka, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau lawat, Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan. Hamba-Mu Bapak Joan Piris juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Matanya yang belum pulih sepenuhnya, mari Tuhan Engkau tetap memberkati dia Tuhan. Darah-Mu memulihkan dan menyembuhkan dia sepenuhnya. Dan baik operasi mata yang kemarin Tuhan kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Dan kami percaya kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bagi saudara-saudara yang kami tidak kabar mereka yang tidak kami ketahui, tapi kami percaya Tuhan Engkau ada beserta dengan mereka juga Tuhan. Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan atas mereka. Engkau melawat mereka. Engkau menyatakan biarlah Tuhan Engkau sendiri yang ada bersama-sama dengan mereka. Dan di dalam nama Yesus Tuhan kami serahkan dalam tangan kasih. Kuasa-Mu bekerja dengan ajaib, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini, baik itu para pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden, Bapak Wakil
Presiden kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, dan semua para pemimpin yang ada di bawahnya kami taruh dalam tangan-Mu. Baik Tuhan, Engkau sendiri yang bekerja dengan hebat, dengan dahsyat atas mereka Tuhan. Biar mereka memimpin bangsa ini dalam takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, Kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat dan luar biasa dalam mereka semua, di dalam nama Yesus Tuhan. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, Engkau sertai kami kembali. Biarlah boleh tiba di tempat kami masing-masing tanpa kurang satu apapun juga. Sepanjang hari, sisa hari kami ada bersama dengan keluarga, tetap Engkau memberkati kami. Dimanapun kami pergi, kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna, dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus